Nama saya Nining Ahmad, NIM 858586411, Prodi PG PAUD, Universitas Negeri Universitas Terbuka Gorontalo. Saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan adalah prinsip, nilai atau komponen utama yang berfungsi sebagai landasan pokok dan penopang utama yang menopang berjalannya seluruh proses, struktur, dan tujuan pendidikan. Penjelasan utama. Pilar diambil dari makna harfiahnya sebagai tiang penyangga bangunan. Tanpa pilar yang kuat, bangunan akan goyah atau runtuh. Dalam pendidikan, maknanya diartikan secara kiasan sebagai berikut. Sebagai dasar pilar, menjadi fondasi pemikiran, kebijakan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Segala perencanaan, kurikulum, dan kegiatan pendidikan disusun dan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada pada pilar tersebut. Sebagai tiang penguat, pilar berfungsi menjaga agar sistem pendidikan tetap berdiri tegak, konsisten, dan tidak kehilangan arah atau tujuan. Pilar ini menyatukan berbagai unsur pendidikan seperti pendidikan, peserta didik, saran, dan prasarana agar bekerja secara serasi dan terpadu. Contoh penerapan. Contoh yang paling utama dikenal adalah 4 pilar pendidikan dari UNESCO yang menjadi penopang utama pendidikan di seluruh dunia. Pertama, belajar untuk mengetahui, dasar penguasaan ilmu pengetahuan. 2. Belajar untuk melakukan dasar keterampilan dan penerapan ilmu. 3. Belajar untuk menjadi dasar pembentukan karakter dan jati diri. 4. Belajar untuk hidup bersama, dasar kehidupan bermasyarakat, toleransi, dan kerjasama. Secara singkat, pilar pendidikan adalah elemen penentuan kualitas dan arah sistem pendidikan yang menjamin bahwa pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, tetapi proses pembentukan manusia seutuhnya yang memiliki landasan nilai dan kemampuan yang kuat. Kerjasama. Secara singkat, pilar pendidikan adalah elemen penentuan kualitas dan arah sistem pendidikan yang menjawab bahwa pendidikan tidak hanya sekedar kegiatan mengajar, tetapi proses pembentukan manusia seutuhnya yang memiliki landasan nilai dan kemampuan yang kuat. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 3. Semboyan pendidikan karya Ki Hajar Dewantara merupakan landasan utama sistem pendidikan nasional Indonesia yang menggambarkan peran pendidikan dan dinamika proses pembelajaran. Ingarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan atau contoh. Prinsip ini menegaskan bahwa pendidikan, guru, orang tua, tokoh masyarakat harus mampu menjadi panutan yang baik. Segala sikap, ucapan, dan tindakan pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai luhur, karena peserta didik cenderung meniru apa yang dilihatnya dari sosok yang mereka anggap berwenang dan dihormati. Pendidikan tidak hanya berupa mengajar teori, tetapi lebih utama adalah keteladanan. Ing Maria Mangunkarso, artinya tengah membawa semangat atau kemauan. Prinsip ini menekankan peran pendidikan untuk berada di tengah-tengah pendidikan, berinteraksi
dan partisipasi dalam kegiatan belajar. Tugas pendidikan di sini adalah menumbuhkan gairah, motivasi, dan keinginan belajar dalam diri siswa. Pendidikan berfungsi sebagai penyemangat, penggerak, dan pembimbing agar peserta didik memiliki kemauan yang kuat untuk berkembang, berkreasi, dan berpikir aktif. Tutwuri Handayani artinya dibelakang memberi dorongan atau dukungan. Prinsip ini mengandung makna bahwa setelah peserta didik memiliki bekal, pengetahuan, dan semangat, pendidik harus memposisikan diri di belakang untuk mendukung dan mendorong kemandirian. Pendidikan tidak mendikte atau mengekang, tetapi memberikan kebiasaan bertindak yang bertanggung jawab, serta selalu siap memberikan bantuan dan dukungan agar potensi unik setiap anak dapat berkembang maksimal sesuai kodratnya. Tiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan dalam era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan, namun bentuk penerapannya berubah seiring kemajuan teknologi dengan tantangan khusus pada aspek pembelajaran daring, literasi digital, karakter, dan pesan guru. Relevansi penerapan. Ingarso sung tulodo keteladanan digital. Relevansi keteladanan ini kini tidak hanya terjadi di ruang kelas fisik, tetapi juga di ruang maya. Guru harus mampu menunjukkan cara menggunakan teknologi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab. Misalnya, berkomunikasi dengan sopan di grup daring, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan menggunakan media untuk hal positif. Tantangan. Banyak informasi yang beredar pada dan tidak lebih mudah terpengaruh oleh tokoh internet atau konten media sosial yang tidak selalu baik, yang sering kembali menjadi contoh yang salah dan lebih menarik bagi mereka dibandingkan keteladanan guru. Ing Madia Manggung Karso membangun semangat di ruang daring. Relevansi di era digital. Guru harus hadir di tengah-tengah siswa melalui berbagai platform pembelajaran untuk membangun interaksi. Guru dituntut mengemas materi menjadi konten yang menarik, interaktif, dan memicu rasa ingin tahu siswa agar semangat belajar tetap terjaga meski tidak bertatap muka. Literasi digital, memilih dan mengolah menjadi semangat baru yang harus dibangun. Tantangan pembelajaran daring. Belajar menjadi sulit karena banyak gangguan dari lingkungan rumah atau godaan hiburan digital, game, atau media sosial. Kesenjangan akses teknologi juga membuat sebagai siswa sulit merasakan kehadiran dan semangat yang dibangun guru. Tuturi Handayani mendukung kemandirian berteknologi. Relevansi. Prinsip ini sangat cocok dengan pembelajaran abad 21 yang berpusat pada siswa. Student center. Guru memfasilitasi siswa untuk mandiri, mencari sumber belajar sendiri lewat internet, berkreasi menggunakan alat digital, dan mengembangkan potensi diri. Guru berperan sebagai pembimbing di belakang layar untuk memastikan siswa berjalan di jalur yang benar. Karakter pendidikan. Karakter peserta didik. Kemandirian ini beresiko disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang tepat, akses bebas ke internet bisa membuat siswa terpapar konten negatif, kecanduan gawai, atau menyebarkan berita bohong. Pembentukan karakter kejujuran yang juga sulit diawasi atau ujian
atau tugas daring. Peran guru dituntut memiliki kompetensi teknologi yang setara atau lebih dari siswa. Banyak guru menghadapi tantangan dalam menguasai teknologi baru sehingga sulit mengobsesikan diri sebagai nasional saat ini. Pendidikan nasional saat ini menghadap berbagai masalah. Merosotnya karakter moral, kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, rendahnya literasi, serta kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Pendidikan yang hanya berfokus pada kecerdasan kognitif tidak lagi cukup. Pilar memiliki Ki Hajar Dewantara menjawab persoalan tersebut dengan mengembalikan hakikat pendidikan sebagai memanusiakan manusia melalui Ingarso Sung Tulodo. Persoalan degradasi karakter dapat diwajib dengan penekanan kembali pada keteladanan dan pembentukan nilai, bukan sekedar teori. Melalui Ing Madia Manggungkarso, persoalan rendahnya minat belajar dan ketimpangan akses dapat diselesaikan dengan pendidik yang kreatif, memanfaatkan teknologi untuk menjangkau dan menyemangat setiap anak, serta mereka dengan kemampuan dasar atau literasi yang kuat. Melalui Tuturi Handayani, persoalan kurangnya kreativitas dan kemandirian bangsa dijawab dengan memberikan ruangan bagi setiap anak berkembang sesuai potensi dan kodratnya oleh sistem pendidikan yang memfasilitasi bukan mengekang. Oke, terima kasih.